Paulus sedang menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab perpecahan dalam jemaat Korintus adalah karena tidak adanya kasih. Maka Paulus mendorong jemaat itu memiliki kasih yang harus nampak dalam beberapa bukti. Kita sudah dengarkan bukti pertama dan kedua dalam video sebelumnya. Kali ini kita akan belajar tentang bukti kasih yang ketiga, yaitu kasih tidak cemburu. Kasih tidak cemburu. Love does not envy. Agapeo jeloi. Demikian dalam teks Yunani-nya. Yang dalam terjemahan Indonesia, bunyinya adalah kasih tidak bercemburu atau pencemburu. Mula-mula, jeloi di sini harus kita pahami dari sudut gramatika adalah kata kerja aktif. Sehingga dalam bahasa Inggris diartikan be filled with jealously or envy. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bunyinya meluap dengan kecemburuan. Meluap dengan kecemburuan. Kita perlu memahami rupanya kecemburuan itu bisa dibedakan menjadi dua macam. Atau dari sisi psikologi dibagi dua dia. Ilmu psikologi ya, kejiwaan. Ada cemburu yang baik, ada cemburu yang buruk. Pertama, cemburu itu baik. Maksudnya apa? Cemburu itu baik dalam arti mempertahankan, merindukan sesuatu yang menjadi hak atau miliknya. Mempertahankan atau merindukan sesuatu yang menjadi miliknya. Contoh yang paling kuat, misalnya suami punya istri, istri punya suami. Akan ada rasa cemburu apabila pasangannya dekat dengan pihak lain. Istrinya dekat dengan laki-laki lain. Maka si suami ini cemburu. Demikian sebaliknya. Suaminya dekat dengan perempuan lain sehingga si istri cemburu. Itu cemburu yang baik. Mempertahankan atau merindukan sesuatu yang memang adalah miliknya. Di sisi lain ada cemburu yang buruk. Dalam arti mempertahankan, merindukan sesuatu yang bukan miliknya. Bukan miliknya, tapi dipertahankan, dirindukan. Nah, itulah sisi buruk kecemburuan yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai dengki, iri hati, dengki atau iri hati. Contohnya ada orang yang cemburu karena tetangganya kaya, ada harta milik tetangganya yang dia tidak punya. Nah, dia cemburu karena sesuatu yang bukan miliknya. Nah, itu sebenarnya iri, dengki. Sehingga sebenarnya kita nggak usah pakai kata cemburu untuk soal ini. Untuk yang buruk ini kita mending langsung gunakan kata dengki atau iri. Karena sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, jadi di Alkitab dapat kita temukan beberapa contoh soal kedua kecemburuan ini. Yang buruk misalnya Rahel cemburu kepada kakaknya Lea. Sehingga saya lebih menyukai istilah Rahel iri kepada Lea kakaknya. Karena tidak dapat melahirkan anak-anak bagi aku. Karena dia tidak punya. Asap cemburu kepada orang fasik. Karena orang fasik itu makmur. Asap rupanya dari sudut ekonomis lemah dia dibandingkan orang fasik itu. Dia iri karena sesuatu yang dia tidak punya. Cemburu yang baik itu suami. Di Perjanjian Lama misalnya bilangan pasal 5, 11 sampai 31. Suami cemburu karena dugaan istri miliknya itu berbuat serong. Itu cemburu yang benar. Di Perjanjian Lama nampaknya Musa yakin ada roh cemburu. Wah, kina. Mengingat bahwa Tuhan Allah pencemburu. Keluaran 20 ayat 5, 34, 14.
Tuhan Allah tidak pernah disebut iri. Periksa ayatnya baik-baik. Tuhan Allah tidak pernah disebut iri. Tuhan Allah itu pencemburu. Itulah yang cemburu yang baik, yang benar. Sementara cemburu yang salah itu yang negatif tadi, yang dengki. Paulus juga menyebut ada cemburu ilahi. Atau zelo godly jealously. 2 Korintus 11 ayat 2. Kecemburuan ilahi. Jadi tentu saja yang dimasukkan Paulus di 1 Korintus pasal 13 ini adalah cemburu yang negatif. Cemburu yang tidak baik. Kasih itu tidak iri. Kasih itu tidak dengki. Itu maksudnya. Kasih tidak iri. Kasih tidak dengki. Jadi jemaat Korintus yang sungguh-sungguh memiliki kasih, buktikan dong. Jangan ada iri hati. Jangan rindukan yang bukan milikmu. Jangan pertahankan yang bukan milikmu. Itu maksud Paulus. Bahwa kasih itu tidak cemburu. Sehingga saya menyukai istilah kasih itu tidak dengki.